Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang masalah kenapa kok bit ini sering terjadi macet gancet pada piston ya. Ya, ini ada silinder blok dan silinder kop serta ada piston. Di sini piston ini terdapat bekas oli itu yang sangat kental sekali ya. Ini seperti stempet ya. Stempet ini kayak gini nih, lengket kayak gini tuh. Ini kelamaan nggak pernah diganti ya. Kalau kita lihat kita cek ya pakai alat ukur kekentalan uli ya, ini nggak memenuhi kriteria uli untuk pelumasan mesin ya, karena ini mesinnya ini bekas oli pembakaran ya, itu seperti stempet ya, jadi nggak bisa melakukan pelicinan. Kalau misalkan itu kalau bisa melakukan pelicinan, minimal itu bisa mendinginkan ya, kan kerja oli itu mendinginkan dan melicinkan. Kemudian kalau tidak bisa melicinkan ya, otomatis oli itu akan menghambat kinerja mesin ya. Mesin itu kinerjanya akan sangat lambat dan akan sangat berat sekali ya. Seperti mesin yang ada di depan saya ini sebelum terjadi gancet pada posisi piston itu, kata orangnya itu kan mesinnya ini sangat berat sekali tarikannya. Nah, ini dikarenakan oleh itu ya, karena pistonnya itu terjadi sangat kental sekali, ulinya lama nggak diganti ya. Nah, ini piston ini contoh ya, ini silinder blok sudah saya kolter dari 0 ke 50 ya. Kalau ke 25 nggak bisa ya, karena biasanya itu beratnya itu sangat dalam ya, jadi dikhawatirkan akan mengasap dan oli akan terbakar sedikit-sedikit, akhirnya akan habis ya. Karena itulah dari 0 langsung saya ke 50 supaya bisa betul-betul normal ya. Ya, kemudian setelah kita antisipasi ya, ini ya, seperti posisi piston, posisi oli ya, ini kita rekomendasi pada orangnya ya. Jadi oli itu usahakan dari 2500 itu maksimal ya, itu harus diganti. Walaupun oli itu bukan pakai oli yang mahal-mahal ya, itu maksimal itu 2500 harus diganti. Karena kalau tidak diganti ya akhirnya efeknya kayak gini, dari 100.000 ya, 100.000, 70.000, akhirnya membengkak menjadi 500.000 ya. Ya, ini pistonnya yang baru. Nah, kemudian setelah orangnya paham, betul-betul paham, kita kasih paham orangnya ya, supaya nanti dalam pemakaiannya itu bisa awet ya. Nah, sekarang kita pasang ya pistonnya. Untuk posisi itu ya, as tanam ya, atau as untuknya itu harus dikasih itu ya, dikasih apa, bos silinder. Kalau nggak bisa dikasih bos silinder, nanti dikhawatirkan akan goyang, kemudian akan terjadi miring ya, akhirnya akan berat untuk maju mundurnya piston. Pak ini nggak perlu dikasih lem, karena pak ini kalau bentuknya kertas, ini kalau dikasih lem itu biasanya sobek ya, jadi nggak perlu kita kasih lem.
Jadi untuk cara pemasangan piston sendiri itu langsung saja seperti piston-piston biasanya ya. Jadi ya kayak gini. Tadi saya nyopotnya kalau posisi ganjet kita pakai track ya, tapi tidak saya videokan karena video-video yang dahulu sudah saya videokan ya, sudah saya tutorialkan. Jadi yang sekarang ini enggak saya tutorialkan untuk video pencopotan piston pakai tracker manual ya, pakai tracker baut 12 ya. Nah, sekarang kita pasang ya, kita pasang seperti pasang piston-piston lainnya ya, pelan-pelan caranya kayak gini. Nah, digoyang-goyang sedikit kemudian didorong masuk, mudah sekali ya. Kemudian jangan sampai meleset ya, untuk yang penting kita betul-betul sudah pas untuk posisi kancing pennya itu ya. Sekarang lanjut pada memasukkan silinder bloknya, itu kita pukul pakai stangnya shock ya, stangnya shock itu kayak gini. Kemudian kita paskan ya, kita bagian-bagian yang ada gram ya, ada yang kotoran itu kita lap dalam pemasangan supaya kita ini betul-betul yakin nggak ada kendala ya. Usahakan selalu dalam memasang itu kita pakai ada lap kain ya, supaya nanti saat terjadi apa itu ada kotoran bisa langsung kita lap ya. Nah itu jangan lupa ya, bos silinder bibirnya jangan sampai ketinggalan, karena itu untuk meluruskan sekaligus nyenter dan mengentengkan posisi piston itu maju mundur ya. Nah kalau pakop itu kan seng ya, harus kita lem supaya kita ini betul-betul yakin kalau rapat ya. Dikhawatirkan kalau ngowos sedikit saja nanti bisa terjadi kebocoran ya. Kalau sudah bocor nanti fatal, kita harus bongkar lagi kayak gitu ya. Kita goyang-goyang, kita pas, jangan sampai kalau terjadi seperti memasukkannya sulit jangan dipaksa ya, kemungkinan ada yang tersangkut atau ada yang nggak pas ya, kayak gini ya. Nah kemudian kita pukul sedikit supaya bagian bos silinder tadi dia bisa masuk dengan sempurna. Nah kemudian kita betul-betul lurus ya, lurus. Baut-baut itu harus kita pasang sekencang mungkin ya. Begitu kita pasang langsung kita kencengi ya, jangan sampai nanti kalau nggak dikencengi kita nanti saat kita nyalakan lupa ya. Nah sekarang lanjut pemasangan yang selanjutnya. Nah itu saat nah gini caranya untuk mengetahui posisi TMA ya. Jadi posisi magnet ada di T, posisi piston ada di TMA. Nah kemudian selanjutnya untuk posisi lah itu ya, itu posisi uli ya. Uli harus kita cek betul-betul naik dengan mudah ya, cepat ya. Nah itu posisinya uli harus kita lihat naik dengan mudah, dengan bancar sekali ya. Nah melalui lubang yang di atasnya itu ya. Kalau nggak naik berarti trouble untuk pompa olinya ya. Nah kemudian untuk selanjutnya kita langkah itu ada titik, kemudian ada garis kanan atas dan bawah, itu untuk posisi top, titik mati atas atau kompresi di top, timing posisi timing harus pas. Nah sekarang lanjut kita, karena sudah pemasangan sudah monggo so gak apa
Pemasangan sudah selesai, sekarang tinggal kita nyalakan ya. Jadi ini karena ya katakanlah ini kan sudah kita yakin sudah pasti sip ya. Knalpot kita pasang, tinggal pasang filter, kita nyalakan dulu ya. Jadi posisi kalau injektor normal ya, injektor normal, ECU normal ya. Saat dihidupkan pertama itu seperti putaran gede dulu ya. Jadi putaran besar dulu, kemudian langsam. Ya sudah normal ya. Sekarang tinggal pasangi semua untuk dek ya. Wah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.